Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tetap memberikan nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat melanjutkan ibadah puasa di hari-hari berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul tips konsisten beribadah selama Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai perumpamaan, bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi beraneka ragam pohon berbuah lebat. Kita bisa memanennya dengan sesuka hati dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah yang kita peroleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diperoleh dengan amal ibadah. Semakin giat amal ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian kerap kita jumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan Ramadan, semangat ibadah masih aman. Masjid, musalla penuh dan ramai dengan jamaah. Sayangnya ketika memasuki separuh bulan Ramadan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar semangat di awal bulan Ramadan. Lantas, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar agar semangat ibadah kita tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, pada saat berbuka puasa, janganlah makan dan minum terlalu kenyang. Jangan dijadikan ketika momen berbuka puasa sebagai kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disantap dan dilahap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batni bihusbi ibni Adam
uqulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, yang artinya tiada tempat yang manusia isi lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga diisi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dosa yang diperbuat oleh seseorang muslim tentunya akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya menjadi malas beribadah. Tentu itu tidak kita harapkan, karena kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat dengan begitu saja, disebabkan pengaruh dosa yang diperbuat seseorang tersebut. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam hal beribadah. Segala hal yang berlebihan tentunya tidak baik, sekalipun dalam hal ibadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukan secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki, dan jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan akhirnya memperberat diri sendiri sehingga merasa kapok atau jera untuk meneruskannya. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, untuk itu marilah kita warnai Ramadan kali ini dengan spirit ibadah yang terawat tentunya sampai bulan suci pamit. Semakin banyak ibadah yang dilakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh dengan penghayatan. Demikianlah ceramah atau tausiah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon ampun dan maaf jika terdapat kesalahan serta lebih dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.